Thank you, Pastor Devi. Shalom. BIC Korea or BIC Seoul? BIC Korea or BIC Seoul? BIC Korea. BIC Korea. Saya kalau khotbah nggak suka di belakang mimbar. Perkenalkan, nama saya Lili Effendi. Saya orang Indo sebenarnya, tapi saya tinggal di Singapura udah lama. Suami saya orang Singapura, anak saya 2 yang tadi jadi background singer. Mereka orang Singapura, tapi saya bukan orang Singapura, saya orang Indonesia. Alright. Satu kehormatan bagi saya, bagi kami. Kalau Pastor Dedi mempercayakan kami untuk melayani di tempat ini, senang ketemu sama saudara-saudara seiman di tempat ini. Pertama kali kami ke Korea, sudah hampir nggak jadi karena masalah visa yang ditolak sama kedutaan. Tapi kami appeal, kami reapply, akhirnya kami tiba di Korea hari Rabu yang lalu. Sampai Rabu ini kami akan kembali ke Singapura. Oke, nggak panjang-panjang. Kalau yang mau kenalan lebih lagi sama saya, nanti boleh ngobrol sama saya ya. Judul firman hari ini adalah Total Freedom, pembebasan seutuhnya. Oke, kita tahu bahwa visi gereja kita itu adalah untuk tahun 2016 itu adalah tahun pembebasan seutuhnya. The year of total freedom. The year of total freedom. Semua tahu itu? Kita ucapkan sekali lagi sama-sama. Tahun 2016 adalah tahun pembebasan seutuhnya. 1, 2, 3. Tahun 2016 adalah tahun pembebasan seutuhnya. Jadi janji Tuhan pada kita semua, tahun ini kita akan dibebaskan seutuhnya. Bukan separuh-separuh. Bukan yang ini bebas dari addicted to handphone, tapi nggak bebas dari addicted sama yang lain. Contohnya, right? Kita dibebaskan seluruhnya sampai kita betul-betul jadi orang yang merdeka. Itu seperti itu. Kenapa harus ada pembebasan dari Tuhan? Kalau kita baca Alkitab, Tuhan Yesus itu hobinya itu membebaskan. Siapa yang punya hobi membebaskan seperti Tuhan Yesus? Tuhan Yesus hobinya membebaskan. Dia membebaskan orang-orang dari sakit penyakit, dia membebaskan orang-orang dari kerasukan setan, dia membebaskan orang-orang dari utang, dia membebaskan orang-orang dari pengajaran yang salah. Itu yang Tuhan lakukan. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. So, kalau Tuhan berjanji akan membebaskan setiap kita tahun ini, itu ya dan amin. Siapa yang percaya kata-katanya? Yes, saya sangat percaya bahwa kalau Tuhan berfirman, itu adalah ya dan amin. Pasti terjadi. Masalahnya kita ini harus minta diajar sama Roh Kudus supaya kita bisa meraih janji Tuhan itu. Pernah satu kali ya, tahun lalu, selama saya ikut Tuhan, itu paling panjang puasa yang harus saya lakukan. Tahun lalu, tahun 2015. Pertama, Tuhan suruh saya, dan of course seluruh tim ya, seluruh tim itu, puji Tuhan, taat sama saya. Kalau saya bilang puasa, mereka nggak banyak tanya. Ya puasa gitu loh, ikut ibunya. Kalau saya bilang doa subuh, ya doa subuh, ikut ibunya. Kalau saya bilang naik ke menara, ya naik. Sebenarnya bukan ikut aku ya, ikut Tuhan Yesus. Karena aku percaya mereka mengerti itu, mereka dipimpin ke arah yang memang alkitabiah. So, tahun lalu, pertengahan tahun lalu, kami disuruh puasa. Puasa, Daniel nggak makan yang enak, nggak makan daging, nggak makan kesukaan selama 21 hari. Lumayan. Tiap hari harus naik ke menara doa. Oke, itu pertengahan tahun. Akhir tahun, Tuhan kembali menuntun untuk suruh kami puasa. Kali ini lebih dari 21 hari. Lebih dari 30 hari, lebih dari 40 hari. Puasa 52 hari. Puasa Nehemia.
Kalian tahu Nehemia, dia membangun kembali tembok Yerusalem. Tahun lalu Tuhan berkata kepada saya, untuk setiap kita itu membangun kembali tembok-tembok yang runtuh di dalam diri setiap kita. Itu yang terjadi. Dan waktu saat puasa Nehemia itu, Tuhan mewahyukan sesuatu kepada saya yang membuat saya sangat kuat, bahwa saya dan sesungguhnya setiap umat Tuhan itu sangat memerlukan pengajaran yang dari Roh Kudus secara langsung, dan ini cuma bisa didapatkan lewat keintiman sama Tuhan. Lewat doa, lewat puasa, Tuhan akan bicara, Tuhan akan menuntun setiap kita. Itu seperti itu. Tahun pembebasan seutuhnya, yes. Of course everybody mau dibebaskan, betul? Of course everybody mau nggak sakit lagi, nggak terikat lagi, betul? Keluar dari penjara, nggak lagi jadi tawanan iblis. Semua mau, saya percaya semua mau. Masalahnya how? Masalahnya how? Itu dia. Dan kemarin Pastor Dedi kasih tema, Ibu Lili, tema khotbahnya pembebasan seutuhnya. Amin, haleluya dalam hati aku. Dan seperti biasa lah ya, aku tanya Tuhan, dan Tuhan ingatkan aku itu kepada bangsa Israel. Bangsa Israel. Bangsa Israel ada di Mesir. Setelah rajanya itu, raja yang mengenal Yusuf, Firaun yang mengenal Yusuf diganti, itu mereka menjadi budak di sana. Nggak lagi menjadi tamu kehormatan. Waktu pertama mereka masuk ke Israel, mereka menjadi tamu kehormatan. Tapi setelah rajanya berganti, raja ini nggak mengenal bangsa Israel, raja ini nggak mengenal Yusuf, itu mereka dijadikan budak sama bangsa Mesir. Kalian tahu ya, 400 tahun ya, nggak 1-2 tahun. Mereka dijadikan budak begitu lama, sampai mereka itu nggak tahan, dan mereka itu berseru. Kalau di dalam Alkitab itu dibilangnya groaning. Bisa buka ayatnya? Makasih. Itu ayatnya di Keluaran 2 ayat 24 dan 25. Kita lihat ayat ini. Dikatakan Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. 25. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Kalau in English itu dibilang bangsa Israel itu groaning. Kalian ngerti artinya groaning? Groaning itu dalam keadaan yang desperate, lebih dari menjerit kalau menurut saya, lebih dari merintih, lebih dari menangis. Groaning itu something yang keluar, sesuatu keluar dari dalam diri kita, satu kepedihan yang dalam, satu desperation yang sangat dalam, itu keluar dari bangsa Israel karena mereka ingin dibebaskan. Satu hal, Tuhan mau setiap kita yang ada di sini. Kita tahu, tahun ini adalah tahun pembebasan seutuhnya. Apakah kita groaning? Apakah kita desperate? Apakah kita cry out to the Lord untuk dibebaskan? Dan Tuhan ingatkan saya bahwa Dia itu mau membebaskan. Kalau Tuhan udah kasih satu visi, satu janji, it means itu udah disediakan untuk setiap kita. Kita tuh tinggal ngambil, nggak usah puasa, nggak usah naik ke bukit doa, nggak usah, ambil aja. Tapi seringkali jemaat Tuhan, gereja Tuhan nggak mau ambil. Nggak mau ambil, kenapa? Karena mereka udah comfortable di keadaannya sekarang. Nggak ada di sini ya Pak Dedi? Ada nggak di sini? Nggak ada. Di BCS Mission Kalang juga nggak ada. Amin. Sono bagian utara, nggak tahu lah mana. Contohnya, simple, yang paling populer. Handphone ya. Aku lihat di sini ternyata sama di Singapura ya. Bahkan kayaknya lebih sama lah ya. Plus minus sama ya. Di MRT di sini quiet. Subway bukan MRT. Kalau di Singapura bilangnya MRT, Mass Rapid Transport. Quiet. Everybody look at the handphone. Dan anak Tuhan pun lihat handphone. Anak Tuhan lihat handphone. Saya percaya
Setiap kita tahu bahwa itu bisa menjadi kecanduan. Dan bahkan ada anak Tuhan yang udah kecanduan, tapi nggak ada keinginan untuk dibebaskan dari kecanduan itu. Why? Karena you comfortable sama sesuatu yang sebenarnya mengikat setiap kita. Kebiasaan yang lain, aku nggak tahu. Kebiasaan nggak bisa bangun pagi, contohnya yang simpel ya. Saya seorang ibu rumah tangga, jadi saya kalau kasih contoh simpel-simpel aja. Nggak bisa bangun pagi, harusnya kita groaning. Tuhan, aku mau meneladani Engkau Yesus. Tuhan Yesus aja yang adalah Tuhan. Waktu dia di bumi ini, dia bangun sebelum matahari terbit untuk bersekutu sama Bapaknya. Kita tahu, kita salah bahwa kalau kita nggak pernah berusaha untuk bangun pagi, right? Tapi kita nggak pernah groaning. Jangankan groaning, minta aja kagak. Kalau aku berseru, nanti Tuhan kabulkan, danger. Aku harus keluar dari comfort zone. Jemaat Tuhan punya mentality, harus di-twist, harus di-change, harus diubah. Harus diubah. Harus mau ikut Tuhan. Harus mau bayar harga. Harus mau menyangka dirinya mati dari kedagingannya. Tapi enggak. Banyak jemaat Tuhan itu lebih memilih apa yang enak bagi diri kita. Saya kadang-kadang gitu. Bangsa Israel groaning. Kalau kita groaning, gereja Tuhan yang dikasihi, kalau kita groaning, Tuhan gak akan tahan. Pasti Tuhan bebaskan kamu. Kita groaning hanya untuk hal-hal tertentu. Kita nggak minta tolong sama Roh Kudus. Kita groaning, misalnya kita sakit, kita groaning sama Tuhan. Tuhan, sembuhkan aku. Tapi bagaimana dengan hal-hal yang bikin daging kita enak? Nggak bikin Tuhan enak. Betul? Kitanya enak. Tuhannya not happy about that. Kebiasaan-kebiasaan kita. Tuhan mau sembuhkan kita, pasti. Amen. Tuhan mau bebaskan kita dari setiap kutuk, pasti. Tuhan mau. Tapi ada hal-hal yang sering kali iblis itu menyelimutinya sampai kita itu nggak sadar bahwa itu sesuatu yang sebenarnya merupakan satu keterikatan, merupakan penjara bagi kita. Kalian tahu kalau kita di penjara, itu kita nggak bisa bebas, kita nggak bisa keluar. Kalau kita terikat, kita itu nggak bisa bebas. Kita nggak bisa bebas menyembah Tuhan, kita nggak bisa bebas melayani Tuhan, kita nggak bisa bebas membagikan kasih Tuhan, kita nggak bisa bebas menginjil, kita nggak bisa bebas melakukan hal-hal yang memang seharusnya kita lakukan, yang memang Tuhan udah taruhkan dalam diri setiap kita, bahwa purpose itu ada dalam diri kita, tapi kita nggak bisa bebas melakukannya karena kita tertawan, karena kita terpenjara, karena kita terikat. Kalian tahu bahwa Tuhan mau pakai setiap kita. Tuhan mau pakai setiap kalian. Kalian ada di dunia ini bukan kebetulan. Saya ada di dunia ini bukan kebetulan. Saya tahu bahwa ada purpose Tuhan yang sangat besar dalam diri saya. Bahwa saya tahu bahwa saya itu bisa memberkati banyak orang. Amin. Dan setiap yang duduk di sini pun seperti itu. Kalau enggak, ngapain Tuhan ciptakan kalian? Kalau enggak, ngapain Tuhan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita? Betul? Kalau enggak, ngapain Yesus bangkit untuk memberikan kita kemenangan? Supaya purpose-nya dia terlaksana dalam diri setiap kita. Amen. Nanti setelah ini kita masuk hadirat, aku berdoa supaya Roh Kudus itu berbicara pada setiap kita. Dengan apa sih sebenarnya kita ini diikat? Ada di dalam penjara apa sih kita ini, setiap kita ini? Mau ya, setiap kita mau dibebaskan, amin? Amin. Oke, aku nggak banyak-banyak. Poin kedua, kalian tahu bahwa untuk mengalami pembebasan yang seutuhnya itu diperlukan satu mentalitas yang never give up. Never give up. Kalau kalian lihat di Keluaran 7
7, 9, 8, 9, 10, 11 itu kayaknya bicara tentang tulah ke-1 sampai tulah ke-10 semuanya. Menurut kalian bisa enggak Tuhan nggak usah bikin tulah tapi bebasin bangsa Israel? Bisa banget, betul? Tuhan kita itu katanya lautan itu ada di sininya Tuhan. Di telapak tangannya Tuhan itu, air laut itu di situ di genggamannya Tuhan. Mana mungkin dia nggak bisa bebaskan bangsa Israel dari Mesir? Bisa. Tapi kenapa Tuhan harus bikin 10 tulah? Pasti kita tahu, karena Tuhan mau orang-orang melihat mujizat. Karena Tuhan mau menumbuhkan imannya bangsa Israel. Betul, tapi dalam konteks kepada khotbah hari ini, kepada pembebasan seutuhnya, you know, ayat yang kita baca tadi, waktu Tuhan mendengar groaningnya bangsa Israel, Tuhan itu melihat dan ingat janjinya pada Abraham, Ishak dan Yakub, dan dia sudah menyediakan pembebasan itu kepada bangsa Israel. Oke, waktu BIC Korea itu mulai groaning, waktu BIC BCS Mission Kalang itu groaning, itu Tuhan sudah menjawab. Amen. Langsung dijawab. Tapi ada kalanya Tuhan mau bikin sesuatu yang lebih daripada cuma menjawab. Tuhan bisa bebaskan bangsa Israel, tapi dia ingin bikin sesuatu yang spektakuler. Kalian tahu bahwa kami hampir nggak jadi ke sini. Visa saya ditolak. Visa Moan yang tadi worship leader, sama Jun Min yang main keyboard. Kami orang Indonesia, so kami perlu visa. Yang lain ini teman-teman kita Malaysia, Singapura, Filipina. Yang satu Filipina udah apply visa lebih mudah, no problem at all. Kami bertiga ini loh ditolak. So kami reapply, kami appeal, naik banding ya, naik banding untuk visa itu. Karena kenapa saya naik banding? Waktu saya terima kabar dari Mohan bahwa visa yang kami ditolak itu, saya langsung tanya Tuhan, why happened? Dan Tuhan cuma kasih satu kata kepada saya, fighting gitu dia, berjuang. Makanya sebenarnya ya nggak bisa ke Korea, ya udah gitu loh, ya udah nggak apa-apa. It's only Korea, it's not about life and death. Wah, no, ini cuma holiday istilahnya gitu sih, sambil bayani juga ya. Tapi kan ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi karena Tuhan kasih satu kata ke saya itu, yaitu fighting itu jadi kayak memang Tuhan perlengkapi saya. My spirit is very, pokoknya I must get it. Gitu, aku nggak tahu kenapa bukannya aku nggak menerima keputusan Tuhan, tapi ini memang jawaban dari Tuhan suruh aku fighting. So akhirnya appeal, dan yang herannya orang embassy Korea itu udah menolak visa kami, tapi dia sampai telepon kami, telepon aku, telepon Moan. You know, I mean embassy menolak, ya udah menolak aja kan. Kenapa mesti care sampai telepon aku nanya, oh ya, kamu pakai dokumen apa? Of course ngomongnya English ya, in Korean English. Yang aku kadang-kadang blur juga aku sama Korean English. Oke, aku oke aja, banyak oke-nya kalau ngomong sama mereka. So, dia yang telepon aku, bukan aku telepon mereka ya. Dia telepon aku, dia bilang emangnya pakai dokumen apa? Oh ya pakai dokumen suami saya gini. Oh anak kamu udah kerja ya? Aku bilang iya, anak kamu ikut ke Korea. Iya, bisa nggak pakai dokumen anak kamu? Crystal, anak saya udah kerja. Oh iya bisa. Oke, so you come ke embassy, bla 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 bla. Dia bawa dokumen anak kamu begini. So aku ikutin. Aku appeal ke sana. After that diterima. Moan sama Jun lebih parah lagi. Reapply. Mereka itu jadi apply kembali, bayar lagi, you know, $58 Singapura. Bayar lagi. Apply yang kedua pun ditolak. Tapi kami gak give up. Moan and Jun gak give up. Kami gak give up. Kalian tahu apa yang kami lakukan? Kami bangun jam 5 pagi, satu grup. Sebenarnya kami pergi itu 20 orang, satu grup. Kami bangun jam 5 pagi, dan di tempat masing-masing kami berdoa. Sepakat serang embassy Korea. Pokoknya ucapin firman Tuhan. Aku memang udah dapat firman Tuhan. Aku udah bagikan itu firman Tuhan, serang mereka 2 hari. Karena gini, aku kan udah dapat visanya. Jadi aku tahu hari ini kita apply,
besok mereka kayaknya cek, besoknya lagi mereka cop. Kalau diterima, gitu, besoknya lagi ambil 4 hari kan. Hari ketiga mereka cop. So, kami itu puasa, plus puasa loh Pak Didi. Plus puasa. Padahal sebelum apply visa, 1 minggu kami puasa. Wah, banyak puasa ternyata ikut Tuhan loh. Tapi saya masih gemuk ya. Heran juga. Gimana kalau saya bukan Kristen? Aku rasa gemuknya udah gak muat di pintu kali ya, gak pernah puasa kan? Kami puasa, kami doa, kami serang, kami pakai lutut kami untuk menyerang embassy Korea 2 hari. Karena dalam 2 hari itu kita tahu itu visa akan dicop. Betul, peperangan Tuhan ajarkan. Iman Tuhan tambahkan pada diri setiap kita. Iman itu ditambahkan. Tuhan kasih ayat-ayat firman untuk kita doakan. Doa kita berbeda, bukan doa sembarang doa. Doa pakai firman Tuhan. Wah, keren banget kan? Naik level ini berarti. Doa pakai firman Tuhan powerful. It means Tuhan Yesus yang berdoa buat kita. Walaupun mulut kita yang mengucapkan itu kata-kata Tuhan Yesus. Itu kami lakukan. Dan satu hal lagi, kami bertobat. Kami nangis, kami minta ampun sama Tuhan. Kalau kami udah buka celah, kalau kami itu udah pakai kekuatan kami sendiri, kami naik ke menara doa rame-rame, kami nangis di situ, kami nangis di situ. Kami dedikasikan trip ini kepada Tuhan yang sebelumnya nggak pernah kami lakukan itu. Yes, kami doa tiap bulan. Waktu kami nabung kan, ngumpulin duit rame-rame gitu loh. Kami doa tiap bulan, of course kami juga ada doakan Korea, doain BIC apa, tapi kami nggak pernah dedikasikan this trip to the Lord. Dan Tuhan bilang sama saya, kamu yang pimpin this Korea trip. It's not God. It's not God. Kami nggak dedikasikan itu pada Tuhan. Itu yang Tuhan bilang sama saya. Sehari itu di menara saya sampai tersungkur, saya minta ampun sama Tuhan. Dan saya bilang, saya dedikasikan Tuhan. Aku dedikasikan trip ini, Engkau berjalan di depan kami. Dan kami tahu satu hal, Pak Dedi, bahwa kami pasti jadi berkat di tempat ini. Amen. Saya nggak tahu siapa yang diberkati sama kami. Entah di rumah yang kami tinggal, entah tempat yang kami pergi. Kami kemarin juga pergi ke Bukit Doa. Tapi kami sendiri sangat diberkati. Ini trip bukannya holiday trip. Ini trip betul mission trip. Kami bikin t-shirt bisa BCS mission trip. Kami nggak dedikasikan ini trip pada Tuhan, kan lucu. Kembali kepada yang aku puasa, Tuhan bilang sama aku, Roh Kudus akan ajarin kamu. Kamu harus intim sama Tuhan. Roh Kudus akan ajarin. Roh Kudus nggak bisa dicatat A, B, C, D, E sampai Z. Roh Kudus cuma bisa mengajari kita lewat keintiman sama Tuhan. Tapi yang saya poin nomor 2 itu adalah ada masa tenggang masa dalam kita menantikan janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kita. Seperti kami menantikan visa itu digenapi, visa itu dicop, rilis. Istilahnya kami bebas masuk ke Korea. Ada hal-hal yang Tuhan ajarkan. Iman kami ditambahkan. Kami harus tetap setia. Kami harus tetap semangat. Kami harus tetap punya fighting spirit. Sama dalam diri setiap kita. Setelah kita groaning sama Tuhan, untuk Tuhan membebaskan setiap kita, itu Tuhan udah bebaskan setiap kita. But ada kalanya, ada tenggang waktu, karena Tuhan mau bikin something yang spektakuler, sesuatu yang lebih dahsyat dari yang kita pikir, dari yang kita doakan. Di situ kita perlu spirit fighting yang enggak give up, yang terus mencari Tuhan, mau berdoa, mau berpuasa. Amin. Saya berdoa, saya sungguh rindu. Kemarin di Bukit Doa, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, jemaat BCS Mission Kalang dan jemaat BCS seluruhnya dan jemaat BCS semua under Pak Johan, termasuk BIC Korea, itu jadi pendoa-pendoa yang luar biasa. Amin. Karena saya tahu, bukannya saya tahu, kita semua tahu bahwa doa itu adalah dasar dari segala sesuatu. Kalau kita nggak jadi seorang pendoa, kita nggak bisa pergi sejauh yang Tuhan mau. Kalau kami ada di Korea,
itu God grace. Amen. Kalau kami melayani di sini, itu God grace. Siapa kami? Kami baru mulai ibadah akhir tahun lalu. Kami itu sangat, apa ya bilangnya, junior ya, junior. Tapi Tuhan belum apa-apa. Udah kirim kami ke bangsa-bangsa. Tapi itu memang kerinduan kami sih. Kami mau jadi berkat di bangsa-bangsa. Sesuatu yang 1 Korintus 2 ayat 9 katakan, apa yang gak pernah kamu pikir, apa yang gak pernah kamu dengar, gak pernah kamu lihat, gak pernah timbul dalam hati kamu, itu loh yang Tuhan sediakan bagi BIC Korea juga. Itu dia loh. Tapi awalnya, ayo alami pembebasan seutuhnya itu dari Tuhan, supaya Tuhan tuh bebas memakai siang. Mau? Amin. Ayo Muan, kita nyembah Tuhan. Waktu kita menyembah dan memuji Tuhan, itu dikatakan Allah bertata di atas pujian itu. Allah bertata artinya Allah hadir ya. Kalian ingat di Kisah Para Rasul 16, waktu Paulus dan Silas di penjara, mereka dibelenggu. Udah dibelenggu, dalam sel lagi, dalam penjara lagi. Tapi yang mereka lakukan simpel aja. Mereka menyembah Tuhan. Mereka memuji Tuhan. Dan dikatakan terjadi gempa bumi. Dan belenggu-belenggu itu terlepas. Tuhan ada di sini loh. Dari awal sebelum doa pir, aku udah nangis. Tuhan sangat mengasihi BIC Korea. Tuhan punya planning yang sangat besar sama gereja ini, sama setiap kalian. Sebenarnya kemarin aku dapat Tuhan punya rencana besar terhadap South Korea. Hari ini aku di sini, aku ngerasain hadirat Tuhan, aku ngerasain kasih Tuhan, aku rasakan Tuhan itu lekat banget di sini. Dia itu like very betah gitu loh. Betah itu yang hadirat yang aku rasakan, bukan sekedar hadirat yang numpang lewat. Betah, sangat. Sampai bikin saya nangis. Ayo tundukkan kepala. Ayo kita pejamkan mata bukannya agamawi. Pejamkan mata itu akan menolong kita untuk fokus pada Yesus. Aku berdoa, hamba-Mu berdoa Tuhan. Roh Kudus mengalir saat ini. Roh Kudus melembutkan setiap hati saat ini. Roh Kudus memampukan setiap kami untuk menyembah-Mu saat ini. Mari jemaat BIC, mari jemaat BCS, mari kita menyembah Allah kita yang hidup. Mari.